Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kamu ngerasa nggak sih kalau tahun 2024 ini jadi tahun yang menantang banget secara keuangan dan ekonomi? Sebetulnya ada banyak faktor ya yang jadi penyebab semua masalah ini. Tapi salah satu faktor pemicunya adalah konflik geopolitik yang makin panas, sampai bikin arah kebijakan ekonomi dunia jadi serba nggak pasti. Dan iklim geopolitik ini nih akhirnya tuh bikin kebijakan ekonomi jadi serba nggak pasti. Sampai akhirnya semua itu ngaruh ke kondisi ekonomi kita sehari-hari. Dari pelemahan mata uang, inflasi yang tinggi, investor asing nggak mau masuk ke Indonesia, perusahaan nggak bisa ekspansi usaha, terjadi PHK di banyak perusahaan, daya beli masyarakatnya menurun, susahnya nyari lowongan kerja, sampai penurunan pasar saham khususnya di Indonesia. Dan sampai video ini dibikin, seluruh dunia tuh lagi nunggu hasil dari sebuah peristiwa yang berpotensi ngubah arah iklim geopolitik dunia. Yap, apalagi kalau bukan pemilihan presiden negara Amerika yang bakalan berlangsung di awal November 2024 nanti. Walaupun kesannya jauh banget ya di Amerika, tapi kamu harus paham juga kalau pilpres ini bakal sangat nentuin arah ekonomi dunia. Dan secara langsung bakalan berpengaruh juga ke ekonomi Indonesia. Cakupannya tuh mulai dari aliran investasi ke Indonesia, kestabilan harga BBM, kestabilan nilai tukar rupiah, suku bunga pinjaman, sampai ke perkembangan pasar kripto yang belakangan ikut terpengaruh juga nih akibat iklim politik di Amerika. Nah, di video kali ini, aku mau sedikit ngupas pengaruh hasil Pilpres Amerika terhadap ekonomi dan keuangan yang bisa terjadi di Indonesia. Sekarang yuk kita review dulu dikit situasi Pilpres di Amerika saat ini. Yang jelas ada dua kubu partai yang selalu bersaing di Amerika, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republikan. Di kubu Republikan, delegasi partai itu ngedukung mantan Presiden Donald Trump. Sementara di kubu Demokrat, Presiden Petahana Joe Biden diunggulin lagi nih sebagai capres. Sebelum lanjut, aku mau disclaimer dulu ya. Di video ini ngomong bukan mau ngendorse salah satu capres, tapi kita tuh mau ngasih gambaran tentang dampak ekonomi yang bisa kita rasain di Indonesia dari hasil Pilpres yang bakal nentuin siapa sih Presiden Amerika dalam 4 tahun ke depan. Oke, pertama kita bahas dulu faktor yang paling fundamental secara ekonomi, yaitu gimana sih posisi masing-masing capres terhadap ketegangan geopolitik saat ini, khususnya perang di Ukraina dan juga agresi militer yang terjadi di Palestina. Wah, kenapa sih kita langsung bahas tentang pendekatan capres terhadap perang yang lagi terjadi? Soalnya gimana pun semua perang inilah yang jadi akar ketidakstabilan ekonomi. Gara-gara perang, pasokan BBM terputus dan bikin harga BBM seluruh dunia jadi naik. Gara-gara perang, suku bunga bank tuh harus naik dan bikin pengusaha nggak berani ekspansi usaha dan ekonomi jadi lambat. Gara-gara perang, aliran uang ketarik ke US dollar dan bikin banyak mata uang negara lain melemah termasuk dengan rupiah. Dan gara-gara perang, PHK massal terjadi di mana-mana karena aliran investasi terhenti. Dan tentu negara yang bisa intervensi perang itu siapa lagi kalau bukan Amerika? Pertanyaannya, gimana sih posisi Amerika dalam konflik geopolitik ini dalam 4 tahun ke depan? Yang pertama kita lihat Trump dulu ya. Dari beberapa wawancara terakhir, Trump itu secara tegas ngejanjiin gencatan senjata buat konflik Rusia-Ukraina dan juga konflik Israel-Palestina. Bahkan Trump tuh bilang kalau dirinya terpilih, dia bisa mendamaikan Rusia dan Ukraina seenggaknya bulan Januari tahun 2025. And I will have that war settled between Putin and Zelensky as president-elect before I take office on January 20th. I'll have that war settled. Di satu sisi, Trump Amerika dan sekutunya tuh emang bersikap nggak mendukung agresi militer yang dilakukan Rusia. Tapi di sisi lain, Trump juga nggak mau ngebuang anggaran militer Amerika buat ngelanjutin dukungan ke Ukraina dalam perang yang bakalan berlangsung panjang. Sementara itu, Joe Biden berdasarkan pidato dan arah kebijakannya selama jadi presiden, kita bisa ngeliat nih kalau dia secara tegas mendukung Ukraina dan aktif menyuplai bantuan senjata ke Ukraina buat ngelawan Rusia. And then you think he'll stop there? Do you think he'll stop when if he takes Ukraine? What do you think happens to Poland? What do you think of Belarus? What do you think happens to those NATO countries? Sedangkan untuk konflik Israel-Palestina, Trump itu bilang kalau Israel ada di posisi yang pengen perangnya terus berlanjut. Sementara Presiden Biden tuh bilang kalau dia dan pihak Israel udah ngajuin rencana perdamaian, tapi pihak Hamasnya nolak dan justru ngelanjutin serangan bersenjata dan penculikan terhadap warga Israel. Nah, dalam kampanye Pilpres ini, Trump itu kembali nyuarain rencana perdamaian Israel-Palestina versi dia yang udah dirumusin sejak tahun 2020 lalu. Inti rumusan ini tuh nyari jalan tengah gitu buat kedua pihak, supaya Palestina dapetin sebagian dari wilayah yang diakuin sama semua pihak. Sementara Israel bisa tetap dapetin ibu kota Yerusalem sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Israel.
Oke, terlepas apakah isi rumusan damai ini kita nilai adil atau enggak, tapi dari sini kita bisa ngelihat ya kalau Trump itu seenggaknya punya rencana buat nyari jalan tengah yang bisa mendamaikan konflik yang udah berjalan sangat panjang ini. Donald Trump selama ini emang dikenal sebagai sosok yang nasionalis dan juga protektif terhadap Amerika. Tapi di sisi lain, dia juga relatif nggak mau terlalu intervensi urusan negara lain. Kita bisa lihat ya dari arah kebijakannya, di mana dia tuh sempat ngebangun tembok di perbatasan Amerika dan Meksiko. Alasannya supaya imigran gelap dan jaringan narkoba tuh nggak gampang masuk ke wilayah Amerika. Selain itu, Trump juga kelihatan nggak terlalu suka sama perang. Ini terbukti di bawah kepemimpinannya, dia narik mundur banyak tentara Amerika di wilayah Afghanistan, Somalia, Irak, dan juga beberapa negara yang lagi ngadepin konflik. Dari semua pola ini, kita mungkin bisa siap-siap kalau Trump yang terpilih jadi presiden lagi, kemungkinan bakal ada harapan buat meredam berbagai konflik dan ketegangan militer yang terjadi. Sementara kalau Biden yang terpilih lagi, kemungkinan situasi politik yang terjadi saat ini masih bakal berlanjut dalam 4 tahun ke depan. Nah, sekarang kita geser dikit ya ke aspek ekonomi, di mana faktor yang paling menentukan itu adalah suku bunga acuan The Fed atau Bank Sentral Amerika. Saat ini hampir semua negara lagi nunggu kapan sih The Fed nurunin suku bunganya. Soalnya dengan nurunin suku bunga, aliran dana bakalan ngalir lagi ke negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan turunnya suku bunga, pengusaha jadi berani buat ekspansi bisnis, ngerekrut karyawan, ngasih diskon promo, juga berani buat ngambil manuver bisnis dan ngambil risiko buat berinovasi. Dengan turunnya suku bunga Amerika, rupiah juga berpotensi menguat dan dolar nggak semahal sekarang. Dengan turunnya suku bunga Amerika, pasar keuangan dan pasar saham di negara-negara berkembang kayak Indonesia tuh bisa kembali bergairah. Pertanyaannya sekarang, presiden mana sih yang bisa mempercepat keputusan The Fed buat nurunin suku bunganya? Oke, sebetulnya sih dalam pendekatan ekonomi modern, pemerintah itu idealnya nggak boleh intervensi kebijakan moneter, yang merupakan hak independen dari bank sentral. Tapi kita juga perlu melihat gimana sih pendekatan dari presiden dalam kapasitasnya sebagai eksekutif dalam ngejalanin kebijakan fiskal. Nah, tapi menariknya nih, di masa kepemimpinan Trump dulu, dia tuh sering banget mengkritisi arah kebijakan The Fed sebagai bank sentral. Bahkan Presiden Trump sering bilang kalau The Fed itu nggak ngerti masalah di lapangan. Dari sini kita bisa ngeliat kalau Trump itu emang cenderung lebih ngeliat ekonomi Amerika dari perspektif seorang mantan pebisnis. Yang mana kebijakan suku bunga rendah umumnya jadi pilihan buat para pebisnis buat bisa ngelakuin ekspansi dan ngebuka lapangan kerja baru. Sementara di masa pemerintahan Presiden Biden, kita bisa ngeliat ya kalau Biden kelihatan nggak mau ikut campur sama keputusan bank sentral. Dimana hal ini bikin bank sentral di Amerika terus naikin suku bunganya selama bertahun-tahun. Dan bikin mata uang Amerika jadi makin mahal. Soalnya aliran dana tuh terus terpusat ke mata uang US dollar. Akibatnya kredit bunga usaha jadi makin mahal. Dan ini tuh nyebabin banyak pengusaha nggak berani ekspansi dan juga nggak mau ngambil risiko buat buka lapangan kerja. Terlepas dari siapapun presiden yang terpilih, harapannya sih suku bunga bisa segera turun ya, supaya iklim ekonomi bisa kembali bergairah. Oke, selanjutnya yang menarik juga itu adalah pendekatan masing-masing kandidat terhadap aset kripto, yang belakangan ini mulai ikut terpengaruh sama dinamika politik dan juga ekonomi di Amerika. Kayak yang udah kita tahu ya, Bitcoin itu ngalamin kenaikan signifikan sejak tahun 2023 sampai awal 2024 ini. Tapi dari pertengahan April sampai awal Juli 2024, harga Bitcoin dan mayoritas aset kripto lain tuh terpantau sideways, naik turun di situ-situ aja. Banyak dugaan kalau sebetulnya investor kripto juga lagi nunggu-nunggu nih momentum penting pemilu Amerika. Soalnya kedua capres Amerika masing-masing punya pandangan yang berseberangan terkait aset kripto. Di mana Presiden Joe Biden sejak awal mimpin Amerika di tahun 2021, dia tuh cenderung punya sikap yang anti terhadap kripto dan juga blockchain. Hal ini terbukti dari beberapa pidato dan kebijakannya. Pas baru menjabat, Biden tuh langsung neken 2 perpres buat ngebatasin aktivitas kripto. Terus lembaga pengawas keuangan Amerika juga berkali-kali nih ngincer tokoh senior di industri kripto buat disidang ke meja hijau atas berbagai tuduhan pencucian uang dan juga perdagangan aset tidak resmi. Yang kedua, Biden juga naikin pajak transaksi kripto di Amerika sampai 20% buat trader dan 30% buat pajak listrik perusahaan crypto mining. Sementara itu Donald Trump justru ngambil sikap buat ngerangkul komunitas kripto. Di beberapa kali pidato kampanyenya, Trump itu menyerukan buat menghentikan perang terhadap aset kripto kayak yang dilakuin sama pemerintahan Biden. Ini nih beberapa janji kampanye Trump terkait dukungan terhadap aset kripto. Yang pertama, mastiin regulasi aset kripto di Amerika tuh baik, terutama buat Bitcoin. Merevisi tarif listrik buat crypto miners, terus ngebatalin CBDC atau mata uang digital resmi bank sentral. Implikasinya hampir semua sepakat kalau ada indikasi kuat bahwa pasar kripto bakalan dapat angin segar
kalau misalnya Trump keluar sebagai Presiden Amerika di November nanti. Menarik ya, tahun 2024 ini emang benar-benar jadi tahun politik di seluruh dunia. Dan semoga aja siapapun Presiden Amerika yang terpilih nanti, ekonomi Indonesia bisa tetap kuat dan bangkit dari kondisi saat ini. Terlepas dari itu, meskipun kita nggak bisa ikut dalam pemilu Amerika dan cuma bisa nonton doang, tapi seenggaknya kita bisa bersiap dengan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Dan khusus buat pasar kripto, sebenarnya terlepas dari siapapun yang keluar sebagai pemenang, market kripto emang diprediksi bakal dapat momentum positif dari pola yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Karena pada dasarnya investor tuh ya lagi nunggu kejelasan aja, sebelum akhirnya move on dan balik ke pola sentimen kripto yang emang udah jadi siklus yang berulang. Ngomong sendiri udah berkali-kali yang ngingetin di beberapa video sebelumnya, kalau siklus bull market kripto udah kembali sejak akhir tahun 2023 kemarin. Dimana sekarang market kripto cuma nunggu momentum yang tepat aja, sebelum masuk ke zona all-time high baru di tahun 2025. Dimana salah satu katalisnya adalah hasil Pilpres Amerika. Buat kamu yang mau mulai investasi atau trading aset kripto kayak Bitcoin, Ethereum, Solana, dan lain-lain, aku saranin kamu investasi atau tradingnya di platform yang aman dan resmi ya. Apalagi sekarang ada satu platform kripto lokal berizin yang baru aja bertransformasi jadi sebuah aplikasi all-in-one dengan fitur super lengkap, yaitu Pintu. Jadi buat kamu yang mau invest, trade, atau explore Web3, di Pintu tuh udah lengkap banget loh. Buat yang pemula terus mau coba investasi bertahap bisa pakai fitur DCA di spot trading. Buat kamu yang udah punya kripto dan mau ngasihin passive income dari kripto, kamu bisa manfaatin fitur Earn. Atau buat kamu yang mau cuan lebih tinggi, kamu bisa nih staking di decentralized app kayak Uniswap, PancakeSwap, Lido Finance, atau SushiSwap. Protokol DeFi ini tuh bisa diakses lintas jaringan blockchain. Mau pakai jaringan Ethereum atau jaringan alternatif yang lebih murah kayak Arbitrum atau BNB Chain juga bisa. Dimana lagi kan kamu bisa dapat imbal hasil sampai 100%. Cukup dengan konekin pintu Web3 wallet kamu ke protokol DeFi tersebut. Buat kamu trader pro yang suka analisis chart lengkap, ada juga nih fitur Pintu Pro yang jauh lebih canggih dengan segudang fitur trading. Fitur Pintu Pro ini nyediain tools analisis chart yang lengkap, banyak jenis order, limit order, take profit, stop loss, pasang banyak indikator tuh juga bisa. Profesional banget kan? Sekarang kamu udah bisa trading dengan tampilan dan fitur sekelas exchange luar negeri, cukup di exchange lokal aja, yaitu Pintu. Oke deh, segitu aja sharing dari aku di video kali ini. Semoga apapun hasil Pilpres di Amerika, ekonomi dan keuangan Indonesia bisa bangkit dan semakin maju ke depannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.